Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik hari ini, teman-teman, ternyata cukup banyak perusahaan terbuka yang mempunyai komisaris seorang selebritis. Dan kali ini saya coba sharing tentang perusahaan terbuka yang mempunyai komisaris selebritis. Posisi dia sebagai komisaris, bukan sebagai pemegang saham. Mengapa perlu kita sharing? Karena kalau komisaris perusahaan terbuka, dia bisa mewakili ribuan orang pemegang saham retail, sehingga mempunyai tanggung jawab moral yang cukup besar. Yuk kita mulai. Yang pertama, ada emiten dengan kode LUSI atau PT 5253. LUSI mulai beroperasi tahun 2011 dengan konsep roof to bar dan resto yang unik. Bangunannya setengah terbuka dan saat ini mempunyai resto di SCBD, Cikini, dan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Brand awareness-nya LUSI itu sebagai tempat yang bernuansa nyaman, tempat orang bersantai sepanjang hari, bukan hanya 1 sampai dengan 2 jam, dengan makanan, minuman, dan kombinasi musik. Nah, Wulan Guritno masuk sebagai komisaris independen sebelum LUSI listing di tahun 2021. Awalnya terinformasi karena Wulan Guritno sebagai pelanggan tetap. Dan sampai saat ini sepertinya Wulan Guritno cukup enjoy sebagai komisaris karena sepertinya dapat bekerja sambil melaksanakan aktivitas sesuai dengan hobinya. LUSI listing di 2021. Setelah masa lock-up berakhir di Maret 2022, terjadi perubahan komposisi pemegang saham. Namun uniknya, pemegang saham yang baru ini justru mengkolek lebih banyak lagi saham dari pemegang saham yang lama, sehingga sempat menarik porsi retail. Akibatnya, porsi retail yang saat listing sampai di angka 32%, saat ini berkurang sampai dengan 25%. Terjadi perubahan pemegang saham pengendali, namun menurut saya lebih solid karena jumlah pemegang saham pengendali lebih sedikit. Sejak listing, kinerja keuangannya selalu meningkat. Bahkan di Juni 2022, kalau kita setahunkan, salesnya naik 200% dan laba naik 2.450%. Bisa jadi karena COVID sudah mereda. Dari data RTI, posisi akhir November 2022, Wulan Guritno mewakili 25% dari saham yang digenggam retail, terdiri dari 2.112 pihak atau orang. Bagaimana harga sahamnya? Sejak listing di Mei 2021, harga penawaran umumnya Rp100 per lembar. Harga sahamnya sempat menyentuh di harga Rp35 pada Juli 2021. Namun setelah itu rebound lagi dan tertinggi di 26 Agustus 2022 di harga Rp242. Hari ini tanggal 28 Desember 2022 ditutup di Rp195. Yang kedua, kita ambil contoh emiten HKMU atau PT HK Metal Utama. Usahanya perdagangan baja ringan dan bahan baku lembar galvanum atau koil yang berasal dari Vietnam dan Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan dari industri properti, konstruksi, dan retail.
Sampai saat ini, cakupan distribusinya ke seluruh wilayah Indonesia karena didukung oleh anak-anak perusahaannya. Produknya selain baja ringan juga aluminium, pipa PVC, ACP, dan pernik-pernik kebutuhan rumah tangga lainnya seperti engsel, tangga, kloset, dan lain-lain. HKMU listing di Oktober 2018 dan artis Ricky Harun masuk sebagai komisaris pada Agustus 2021. Terinfo karena ditarik oleh temannya yang saat itu sebagai direktur. Nah, Ricky Harun tidak mempunyai latar belakang bisnis metal karena sebelumnya dia berbisnis makanan. Berbeda dengan Wulan Guritno, saya yakin saat masuk sebagai komisaris, Ricky Harun dalam posisi yang belum mengenal HK Metal Utama. Apa bisnisnya, siapa pemegang saham pengendalinya, gimana target pasarnya, dan lain-lain. Apalagi karakter dari pemegang saham pengendali, sepertinya Ricky Harun sama sekali tidak mengenali. Karena setelah lockup berakhir, pemegang saham pengendali, yaitu PT Hayam Sukses Abadi atau HSA, rajin melepas sahamnya. Dari posisi saat listing, HSA memegang 65% dari saham yang beredar pada tanggal 30 Juni 2021 tinggal sebesar 47%. Bahkan pada tanggal 30 September 2021, 1 bulan setelah Ricky Harun masuk sebagai komisaris, HSA tinggal memegang 25%. Saat ini HSA tidak menggenggam saham lagi. Dan kinerja keuangan selalu menurun setiap periode sejak listing. Bagaimana dengan harga sahamnya? Saat listing di November 2018, harga penawaran umumnya Rp230 per lembar. Saat Ricky Harun bergabung sebagai komisaris di tanggal 16 Agustus 2021, harga sahamnya sudah turun di Rp62. Dan hari ini, tanggal 28 Desember 2022, sudah lama nyandar di Rp50. Dari data RTI, per akhir November 2022, retail menggenggam 99,90% dan Ricky Harun mewakili pemegang saham retail sebanyak 14.098 pihak atau orang. Pemegang saham pengendali saat ini hanya memegang 0,1% sudah bisa menjadi pemegang saham pengendali. Yang ketiga, emiten dengan kode OASA atau PT Mahakarsa Biru Energi. Sebelumnya bernama PT Protek Mitra Perkasa. Sejak bulan Juni 2021, Ghafoor Sulistyo Umar atau GSU masuk ke OASA dengan porsi saham 25%. Dan di awal Desember 2021 mengambil alih lagi 50% saham dari Indovest dan Anton dengan harga beli di Rp112. Total kepemilikan GSU sampai dengan akhir Desember 2021 sebanyak 75%. Nah, GSU menjadi dirut OASA setelah menggenggam 25% sahamnya pada Juni 2021. Pada akhir Juni 2022, OASA melakukan perubahan cukup besar. Yang pertama, mengubah nama PT Protek Mitra Perkasa menjadi PT Mahakarsa Biru Energi. Yang kedua, mengubah fokus bisnis ke bisnis EBT, energi baru dan terbarukan. Yang ketiga, mengubah komisaris utama dengan menunjuk Haryadi B. Sukamdhani. Dan yang keempat, menarik Cinta Laura Kate sebagai komisaris. Nah, apa yang menarik di sini?
Setelah menggenggam 75% dari saham yang ada dan melakukan perubahan besar-besaran di Juni 2022, GSU melepas 20% sahamnya di September 2022. Sehingga yang awalnya 75% mulai September 2022 menjadi 55%. Beberapa proyek yang menjadi target OASA diantaranya pengolahan sampah di Cakung, pengolahan limbah di IKN nantinya, lalu bioenergi dan bioindustri dengan memanfaatkan crude glycerin dari kelapa sawit yang merupakan produk samping dari biodiesel. GSU mentargetkan pendapatan di tahun 2022 ini meningkat dari 4 miliar menjadi 40 miliar. Namun, sesuai dengan laporan keuangan sampai dengan September 2022, baru mencapai 800 juta rupiah. Dengan catatan, selama kuartal ketiga di 2022, tidak ada penjualan, sehingga OASA mendapat hadiah notasi khusus dari Bapepam. Dan beberapa langkah luar biasa GSU, diantaranya yang pertama, setelah mengkolek 75% dari saham OASA, pada tanggal 8 September 2022 melepas kembali 20% saham OASA atau sebanyak 42,7 juta lembar di harga Rp700. Bila dibandingkan dengan harga perolehan sahamnya, maka sisa saham GSU sebesar 55% di OASA sudah gratis. Bahkan GSU sudah untung. Masih memiliki 55% saham di OASA. Yang kedua, GSU telah memperoleh persetujuan dalam RUPS luar biasa tanggal 21 Oktober 2022 untuk melaksanakan rights issue dengan HMETD yang akan menerbitkan sebanyak 4,3 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp100. Nah, kinerja OASA berlawanan dengan gejolak sahamnya. Sejak GSU masuk, salesnya turun, labanya turun, ekuitasnya juga turun. Sepertinya pada tahun 2022 ini GSU melakukan koreksi laporan keuangan. Sehingga sesuai dengan laporan keuangan, penjualan sampai dengan September hanya 800 miliar, namun penjualan sampai dengan Maret sebelumnya sudah dilaporkan sebanyak 3,2 miliar. Bagaimana perkembangan harga sahamnya? Saat GSU menambah 50% saham tanggal 3 Desember 2021 dengan harga Rp112, OASA ditutup di harga Rp232, lalu naik sampai dengan Rp845 di akhir 2021. Cinta Laura masuk tanggal 27 Juni 2022. Harga saham ditutup di Rp575. Dan saat GSU jual di harga Rp700 pada 8 September 2022, harga sahamnya ditutup di Rp730. Harga tertinggi dicapai tanggal 23 September 2022 di Rp1.225. Dan hari ini, tanggal 28 Desember 2022, ditutup di 700. Dari data RTI, Cinta Laura mewakili 44,99% pemegang saham retail yang terdiri dari 2.176 pihak. Nah, teman-teman, karena channel ini fokus pada karakter pemegang saham pengendali, dari 3 perusahaan terbuka ini kita dapatkan
3 karakter yang berbeda dari pemegang saham pengendalinya. Pada emiten Lucy, pemegang saham pengendalinya semakin solid. Dan Wulan Guritno sepertinya mempunyai passion yang sama dengan usaha Lucy. Sehingga perkembangan usahanya juga bagus, perkembangan harga sahamnya juga sejalan dengan perkembangan usahanya. Untuk emiten HKMU, pemegang saham pengendali tidak jelas. Menurut saya, pengendalian perusahaan terbuka seperti ini harusnya sudah diambil alih OJK karena retail sudah memegang lebih dari 50% sahamnya. Apalagi ini sudah 99%. Ricky Harun tidak mempunyai latar belakang yang memadai untuk usaha HKMU. Dan sepertinya Ricky Harun telah terjebak masuk dalam perusahaan terbuka yang tidak dipahaminya. Tugas Ricky Harun semakin berat karena di samping retail sudah memegang 99,90% sahamnya, Ricky Harun sepertinya juga tidak menguasai bisnisnya. Heran juga saya kenapa masih bertahan ya. Visi pemegang saham pengendali UASA menurut saya tidak jelas. Apakah memang mempunyai visi untuk mengembangkan usaha EBT, energi baru dan terbarukan, atau mau menjadi trader saham. Cinta Laura sepertinya lebih banyak dimanfaatkan sebagai ikon energi baru dan terbarukan. Perkembangan usaha belum kelihatan, sementara pemegang saham pengendali telah menikmati kondisi fluktuasi harga saham. Bahkan saat ini bisa dikatakan saham yang di UASA diperoleh dengan gratis karena telah menjual sebagian sahamnya dan bisa menutup harga belinya. Menurut saya, perusahaan terbuka seperti ini harusnya OJK memberlakukan lock up bagi pemegang saham baru. Apalagi setelah dia memegang sahamnya, dia mengubah fokus bisnisnya. Mestinya lock up dilakukan lebih panjang, sampai dengan ada perubahan yang signifikan dari performance usahanya. Nah, teman-teman, seandainya teman-teman sebagai komisaris dari 3 emiten tersebut, kira-kira mau pilih emiten yang mana? Jaga kesehatan ya, semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.